Bagian daripada orang yang alim itu adalah satu perkara yang besar, sehingga Nabi mengatakan mautul alim tulmatun fid din la yasudduha illa khalafun. Meninggalnya orang yang alim itu akan membuat satu bentuk keretakan dalam agama. Tidak ada bisa yang menempel kecuali harus ada yang menggantikannya. Mudah-mudahan anak-anaknya akan bisa menggantikan beliau Al-Habib Tahir. La mautu qabilatin aisar min mauti alim. Mati sekelompok manusia itu masih lebih mudah daripada mati seorang alim, saudara. Berapa banyak majelis ilmu yang sebentar lagi akan menjadi redup, saudara. Berapa banyak tempat-tempat yang sudah didatangi sebentar lagi akan merasa kehilangan, saudara. Berapa banyak daripada murid-murid yang membutuhkan pengajaran gurunya, saudara. Karena itu kita tetap memohon kepada Allah, mudah-mudahan insya Allah segera Allah berikan penggantian Habib Tahir. Ma nansakh min ayatin unusiha illa na'ti bi khairin minha wa mithliha. Insya Allah Allah akan wujudkan Al-Habib Tahir yang banyak insya Allah. Amin Allahumma. Bagi yang masih hidup, marilah kita ambil ibrah. Marilah kita mengambil satu pelajaran untuk kesadaran bagi kita. Sebentar lagi kita akan menyusul. Siapa yang akan bisa menghalangi kalau mati akan datang kepada kita, saudara? Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kamu berada akan dijemput oleh kematian. Benteng yang mana yang bisa akan menghalangi daripada al-maut? Pasukan yang mana yang akan bisa menghalangi daripada al-maut? Idil maniyatu ansyabat aghfaraha alfaita kulla tamimatin la tanfa'u. Mau kebal model apa, saudara, pasti akan mati, ya ikhwani. Tetapi apa yang harus kita persiapkan sebelum itu al-maut datang kepada kita? Minimal dua hal, ya ikhwani. Yang pertama, siapkan bekal untuk akhirat Anda. Hitung duit Anda yang ada di rekening, tapi kalau sudah al-maut datang tidak akan laku, saudara. Ukur tanah Anda berpuluh-puluh hektar, tapi kalau Anda sudah mati tempatnya setengah meter kali 2 meter, saudara. Atas tanah, bawah tanah, muka tanah, samping tanah. Hitung banyak pengawal Anda, saudara, tapi kalau Anda mati Anda sendiri, saudara. Tidak ada yang manfaat kecuali taqwallah, kecuali taat Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan itu wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekal. Jangan hanya dunia dan dunia. Berbekal, ya ikhwani, karena sebaik-baik bekal itu taqwallah. Jangan kita berandai-andai bahwa kita panjang umur. Wala'alla yawmaka qad hadar, kata Muhammad. Jangan-jangan hari ini hari terakhir bagi kita. Mudah-mudahan panjang umur semuanya. Tapi mau bawa apa kalau Allah takdir hari ini kita mati? Baca Al-Quran berapa kali khatam kita sudah lakukan? Berapa ribu sholat sunnah kita lakukan? Membawa dosa yang banyak, membawa maksiat yang bertumpuk-tumpuk. Karena itu jangan ditunda tobat kepada Allah. Jangan ditunda mulai saat ini. Ayo kita bersemangat
memanfaatkan sisa umur kita yang mungkin lebih singkat daripada yang sudah kita lalui untuk benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala turji fi'la salihati ila ghadi la'alla ghadan ya'ti wa anta fil lahdi. Jangan engkau tunda untuk berbuat baik, esok hari aku lakukan. Mungkin esok hari datang engkau sudah menjadi ahli kubur. Hitung mulai balik sampai sekarang, lebih banyak mana zikirnya sama lupa kepada Allah. Hitung ya ikhwan, mulai balik sampai sekarang, lebih banyak mana dosa dan pahalanya. Menghadap kepada Allah dengan apa? Mata yang melihat haram, telinga mendengarkan haram, pikiran yang penuh dengan haram. Itu Allah berikan nikmat kepada kita untuk kita taat dan ibadah ya ikhwani. Inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pandangan kamu, pendengaran kamu, pikiran kamu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apa yang kita pikir sekarang ini? Cobalah kita berkaca. Mana rambut kita yang hitam melas dulu itu? Kita berkaca. Mana kulit kita yang kencang dulu itu? Kuntu fi naumati syababi famassagatu illa walimmati syamta'u. Kita tidur dalam keadaan seperti orang tidur dalam keadaan muda, remaja. Bangun udah tua, saudara. Rambut udah putih semuanya. Kapan kita menjadi anak-anak? Sekarang punya banyak anak, bahkan sudah menjadi jid, punya cucu. Masihkah kita mengisi kehidupan ini dalam ghaflah, lupa kepada Allah? Masihkah kita menikmati lupa kepada Allah? Seperti anak kecil, main kartu lagi, main karambol lagi, nonton TV lagi, wal maut ada di hadapan kita. Karena itu jangan kita main-main ya ikhwan. Wa kam li unabbihu tarfan na'isan yubdi subatan kullama nabbahtuhu fa ka'anna at-tiflu as-saghiru bimahdihi izdada nauman kullama harraktuhu. Kita ini ibarat orang yang tidur dibanguni semakin rapat dengan guling dan bantal, saudara. Habib Tahir itu tidak sakit, tapi alhamdulillah dia orang yang soleh, mati husnul khatimah insyaallah. Tapi kalau kita lagi menonton TV mati gimana ya ikhwani? Kalau kita lagi lupa mati ya ikhwani, apa nasibnya kita? Kita ini seperti orang yang tidur dibanguni semakin rapat semakin nyenyak tidurnya. Sama dengan bayi yang di dalam timangan, semakin digoyang semakin nyenyak tidurnya. Berapa banyak itu teman kita yang sudah meninggal dunia? Kafa bil mauti wa'idha. Cukup mati itu menjadi peringatan bagi kita ya kawan. Yang mati yang kita kubur itu pernah hidup seperti kita. Yang kita ziarah yang dikubur itu pernah hidup seperti kita. Tinggal kita ya ikhwani, sebentar lagi akan jadi mayit. Bentar lagi kita akan dikubur. Nah, sekarang kita tahu bagaimana nilainya dolar, bagaimana nilainya emas, bagaimana nilainya perak. Tapi kalau sudah mati, Anda akan bisa tahu bagaimana nilainya baca Quran, bagaimana nilainya qiyamul lail, bagaimana nilainya zikir kepada Allah. Dan itu semuanya ternyata fitnah ya ikhwani. Wala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum minal gharur. Jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Cukup. Pertama, ayo kita sadar bahwa kita akan mati dan tidak ada manfaat kecuali takwa kita kepada Allah. Kedua ya ikhwani, sebelum mati menjemput kita, siapkan anak-anak yang soleh,
Jangan kita dikubur anak kita mengkonsumsi narkoba, minum minuman keras, berzina, putri-putri kita berzina. Kita bingung. Anda sebentar lagi akan mati. Anda didik anak Anda komputer, Anda didik anak Anda bekerja, tapi tidak Anda didik anak Anda sholat berjamaah, qiraatul Quran. Mana rotibnya? Mana hizibnya? Mati apa yang akan nasib anak kita nantinya? Hidup ada di zaman yang penuh kerusakan ini ya kawan. Mal mayyit fi qabrih illa kal ghariqil mutaghawwis. Mayit itu di kuburannya seperti orang di tengah samudra lautan yang mau tenggelam. Mau dikasih apa sertifikat? Puluhan hektar, nggak seneng. Bukan itu harapannya. BPKB mobil Mercy yang terbaru, bukan itu harapannya. Kalau sudah dikubur, siapa keluargaku yang peduli masih mendoakan aku? Siapa teman-temanku yang peduli masih mendoakan aku? Sudahkah Anda didik anak-anak Anda? Sudah Anda titik wasiat kepada akidah dan Islam kepada anak Anda? Lihat Nabi Yakub bagaimana mengumpulkan anak-anaknya. Bukan toko, bukan binatang ternak, bukan tambak, bukan sawah. Yang ditanyakan, ma ta'buduna min ba'di? Apa yang kamu ibadahi setelah aku wafat, wahai putra-putraku? Putranya menyatakan, kalau na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Kami menyembah, beribadah dengan Tuhan kamu ilah dan Tuhan nenek moyang kamu Ibrahim, Ismail dan Ishaq. Pernah kita tanyakan itu? Hanya kita ajarkan duit, pabrik, toko, wal iman wal aqidah. Karena itu baik kita persiapkan anak-anak yang salihin, anak-anak yang punya ilmu ya ikhwani. Kalau hanya harta tanpa ilmu, jangan-jangan sebentar lagi yang satu rahim akan menjadi bermusuhan, saudara, karena berebut dengan harta. Kasih ilmu mereka, wariskan akhlak. Lihat Al-Habib Abdullah Al-Kahf, Abah Al-Habib Tahir meninggalkan anak-anak ahlul ilm. Mereka adalah semua doa ilallah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan putra-putra Habib Tahir juga demikian, amin. Dan putra-putra kita semuanya insya Allah. Jadikan rumah ini baitul ilm, jadikan rumah ini adalah baitul futuwah, jadikan rumah ini adalah baitul nubuwah. Akhlak kenabian yang ada di situ, amal kenabian yang ada di situ ya ikhwani. Bukan berisi televisi 60 in, bukan berisi lagu-lagu musik barat. Anak-anak yang mereka hufadzul Quran, hafal Quran, fuqaha, sulaha, itu yang bisa dibanggakan ya ikhwani. Jangan dianggap mobil mewah itu nikmat. Jangan dianggap itu semuanya rumah besar itu nikmat. Yang tertinggi nikmat setelah iman dan Islam punya anak yang soleh. Ni'amul ilahi 'alal ibadi katsiratun wa ajalluhunna salahul auladi. Mobil Anda Alphard tapi anak Anda durhaka ya. Apa nilainya Anda? Jabatan Anda tinggi tapi anak Anda menjadi orang-orang yang hina ya ikhwan. Apa nilainya itu semuanya? Karena itu mudah-mudahan insya Allah Allah munculkan Al-Habib Tahir baru insya Allah. Doakan para habaib, doakan para ulama-ulama yang ada, mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat insya Allah. Dan mudah-mudahan mati husnul khatimah kita semua. Ya Allah biha, ya Allah biha.
ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha. Mudah-mudahan anak kita tinggal mereka ahli sholat, ahli berjamaah, ahli masjid, ahli Quran. Dan mudah-mudahan kita semuanya insya Allah dapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, tetap iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.